Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kenalin, kita berdua dari kelompok 1 dan aku Marsha dengan NPM 2025 1450 0314. Dengan ini teman saya yaitu Silvi Menatul Mutamima dengan NPM 2025 145 00122. Pada podcast kali ini kita berdua akan membahas tema kenapa sih manusia nggak bisa diam, yang berkaitan dengan perkembangan alam pikir manusia. Pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa manusia tuh sibuk banget bikin gedung pencakar langit, ngirim robot ke Mars, bahkan sesimpelnya gini, bikin aplikasi buat pesan seblak. Padahal nih ya, kucing sama ayam dari zaman nenek moyang aja gitu-gitu aja gitu, makan, tidur, rebahan. Nah, kenapa sih kita beda? Nah, hari ini kita bakal bedah di balik otak kita dalam tema besar, alam pikir manusia. Kita bakal bahas dari rasa penasaran kita muncul, gimana cara pikir kita ngerubah dari zaman batu ke zaman AI, sampai sejarah gila di balik ilmu pengetahuan. Siapin posisi PW kalian, karena perjalanan beberapa menit ke depan bakal ngerubah cara kalian melihat diri sendiri. Sekarang kita masuk ke segmen pertama. Siapa sih manusia itu? Berdasarkan buku sains dasar, manusia itu unik karena punya kemampuan berpikir, bernalar, dan punya hati nurani. Kita punya gelar banyak banget karena kemampuan kita. Yang pertama, ada Homo sapiens, yaitu makhluk yang bijaksana. Kita nggak cuma bertindak pakai insting kayak kucing, tapi kita juga mikir dulu nih sebelum melangkah. Bayangkan nih ya, ada hutan kebakaran. Hewan lain bakal lari karena insting takut mati mereka. Tapi manusia, kita bakal berhenti sebentar. Berpikir, cari cara. Gimana cara memadamkannya? Atau bisa nggak ya api ini aku bawa buat bakar daging agar lebih enak? Kita bertindak pakai strategi dan pertimbangan akal. Yang kedua, ada Homo faber, artinya si pembuat alat. Kita sadar kalau fisik kita tuh lemah. Kita nggak punya cakar, kita nggak punya taring juga. Makanya kita bikin alat buat nutupin keterbatasan itu. Buat motong kayu atau daging, kita nggak pakai kuku tuh. Tapi kita nyiptain yang namanya pisau dari besi ataupun dari batu. Kita nutupin kekurangan fisik itu dengan alat ciptaan kita sendiri. Yang ketiga, ada Homo language. Kita makhluk yang jago banget buat ngobrol. Lewat bahasa lisan maupun tulisan. Kita bisa nih transfer ilmu ke generasi berikutnya. Tanpa ini, peradaban bakal riset terus kembali ke nol. Contohnya nih, ada seorang kakek. Dia cerita bagaimana cara jebak hewan buruan ke cucunya. Pengetahuan itu nggak hilang saat si kakek meninggal, karena udah diwariskan lewat bahasa ke cucunya. Dan yang keempat, ada Homo socius dan humanis. Kita makhluk yang bermasyarakat, yang punya rasa kemanusiaan atau humanis. Kita nggak bisa tuh hidup sendirian. Pembangunan besar seperti piramida, bendungan, itu butuh ribuan orang yang bekerja sama dengan aturan sosial yang jelas. Kita punya rasa empati dan kemanusiaan untuk saling bantu dalam kelompok. Yang kelima, ada Homo economicus dan religious. Kita pintar tuh buat nyari cuan atau usaha, dan punya sisi spiritual atau sisi kepercayaan. Kita mengenal sistem barter atau tukar barang untuk memenuhi kebutuhan. Dan sejak dulu manusia punya ritual ataupun doa karena merasa ada kekuatan besar di luar dirinya yang mengatur alam. Nah, cikal bakal dari itu semua adalah rasa ingin tahu.
Kita itu makhluk yang kepo maksimal. Kita selalu berusaha buat cari keterangan tentang fenomena alam yang kita lihat. Tapi dulu cara kita nyari jawaban itu masih pakai sains semu. Singkatnya, sains semu adalah pengetahuan yang kelihatannya itu ilmiah, tapi sebenarnya kita nggak punya bukti nyata tuh atau metode yang benar. Contohnya, ada yang mitos. Mitos adalah cara manusia menjelaskan alam lewat cerita gaib atau legenda. Dulu kalau ada gerhana matahari, orang-orang panik tuh, terus mukul tiang listrik atau lesung karena percaya bahwa matahari sedang ditelan raksasa. Mereka nggak tahu kalau itu cuma posisi bulan yang menutupi matahari. Jadi mereka bikin cerita serem tuh untuk menjelaskan ketidaktahuan mereka. Kedua ada intuisi, yaitu pengetahuan yang datang dari perasaan atau firasat tanpa adanya bukti yang jelas. Orang petani merasa bahwa besok dia tidak perlu menanam karena firasatnya mengatakan bahwa besok cuacanya akan buruk. Padahal tanda-tanda alam menunjukkan cuaca yang stabil. Ini subjektif dan seringkali meleset karena nggak ada dasar ilmiahnya. Yang ketiga ada trial and error, yaitu coba-coba. Nyoba makan jamur A, terus temannya mati, berarti jamurnya beracun. Itu cara belajar yang mahal harganya, tapi efektif buat bertahan hidup. Masuk ke segmen 2, evolusi diri. Sekarang kita bahas tentang gimana caranya kita tumbuh. Ternyata alam pikir kita itu berbanding lurus loh sama dengan pertumbuhan fisik kita. Seperti timeline kehidupan, semuanya bermulai dari konsepsi. Di minggu kelima, jantung janin mulai berdenyut. Di minggu ke-32, janin sudah siap-siap untuk lahir. Pas lahir sampai usia 2 tahun, pertumbuhan kecerdasan kita itu melesat kayak roket. Di usia 2-7 tahun, rasa ingin tahu kita lagi ada di puncaknya. Makanya kenapa anak kecil itu sering nanya, kenapa langit biru? Sampai orang tuanya pusing. Lalu ada tahap kedewasaan. Masuk masa remaja, fisik kita matang secara seksual. Tapi emosi kita sering bergejolak. Baru setelah usia 30 tahun, kita jadi manusia yang stabil dan bisa menempatkan diri secara bertanggung jawab. Nah, bicara soal sejarah cara pikir, ada tokoh namanya Auguste Comte yang ngebagi sejarah manusia menjadi 3 tahap legendaris. Yang pertama itu ada tahap teologi atau tahap fikih. Zaman dulu, semua gejala alam dihubungkan sama kekuatan goib. Kalau misalkan lagi hujan, dewa lagi senang. Kalau lagi petir, dewa lagi marah. Lalu yang kedua ada tahap metafisika atau abstrak. Tahap ini manusia mulai mikir, kayaknya ada hukum alam deh. Tapi mereka belum bisa ngebuktiin, masih pakai konsep-konsep abstrak. Dan yang terakhir itu ada tahap positif atau ilmiah. Artinya inilah zaman kita. Percaya sama yang diamati atau observasi, diuji coba atau eksperimen, dan dibandingkan secara nyata, dan inilah yang disebut tahap ilmiah real. Selanjutnya dan yang terakhir, kita masuk ke segmen ketiga, yaitu estafet peradaban dari batu ke bintang. Yuk kita lihat nih gimana ilmu pengetahuan itu dioper kayak tongkat estafet dari zaman ke zaman. Yang pertama, di zaman purba, ada Paleolitikum, yaitu hidup nomaden pakai alat batu kasar. Kemudian ada Mesolitikum, yaitu mulai netap di gua. Sampai ada Neolitikum, yaitu mulai bercocok tanam dan menetap.
Di zaman megalitikum, kita mulai bikin bangunan batu raksasa karena percaya sama roh nenek moyang atau animisme. Puncaknya, di zaman perundakian, kita sudah jago ngecer logam kayak pelunggu dan besi. Kemudian ke zaman Yunani atau The Rise of Logic. Sekitar tahun 600 sampai 200 sebelum Masehi, pola pikir manusia berubah total. Ada Thales yang bilang bahwa bintang itu ngeluarin sinar sendiri. Lalu ada Pythagoras yang udah tahu bahwa bumi itu bulat. Kemudian mereka mulai ngenalin dua cara berpikir. Yang pertama ada deduksi, dari umum ke khusus atau rasionalisme. Yang kedua ada induksi, dari fakta-fakta kecil jadi kesimpulan umum atau empirisme. Kemudian kita ke zaman pertengahan, yaitu jembatan emas peradaban. Banyak orang yang ngira bahwa zaman pertengahan ini adalah zaman kegelapan. Padahal di dunia Islam, sains sedang mengalami masa keemasan atau the golden age. Inilah fondasi sains modern kita. Berbeda dengan orang Yunani yang hobi berteori, ilmuwan pada zaman pertengahan ini mulai mempopulerkan eksperimen nyata. Mereka nggak cuma nebak, tapi langsung uji coba di lapangan. Al-Khawarizmi menyempurnakan angka 0 dan menemukan aljabar. Tanpa temuan ini, kita nggak ada tuh kode komputer, HP, atau internet yang kita pakai sekarang. Kemudian ada Ibnu Sina atau Avicenna yang mempelajari penyakit menular, dan Jabil Ibnu Hayyan yang mulai memisahkan zat kimia di laboratorium. Mereka bikin standar pengobatan dan kimia yang dipakai dunia sampai ratusan tahun. Kemudian kita ke zaman modern. Inilah era pemberontakan intelektual. Tokoh kayak Copernicus dan Galileo berani ngelawan arus dengan teori heliosentrisme atau matahari adalah pusat tata surya. Padahal nih ya, dulu kalau ada yang bilang bumi bukan pusat semesta, bisa dipenjara. Dulu ada keyakinan mutlak bernama geosentrisme, yaitu anggapan bahwa bumi adalah pusat alam semesta dan semua benda langit wajib berputar mengelilingi kita karena manusia dianggap paling spesial. Patahnya teori ini oleh Copernicus dan Galileo muncul membawa bukti sebaliknya. Lewat teleskopnya, Galileo melihat Jupiter punya bulan sendiri dan Venus memiliki fase seperti bulan. Ini membuktikan bahwa teori heliosentrisme, mataharilah pusatnya, bukan bumi. Sehingga pada tahun 1633, otoritas saat itu merasa terancam. Galileo dipaksa menarik ucapannya di bawah ancaman siksaan, meskipun tahu dia benar, dan akhirnya dijatuhi hukuman tahanan rumah seumur hidup. Inilah yang membuka pintu teknologi digital dan AI sekarang. Jadi apa nih kesimpulannya nih? A few moments later. Jadi kesimpulannya itu, alam pikir manusia itu adalah perjalanan dari sebuah pertanyaan kecil. Kenapa? Rasa ingin tahu adalah mesinnya, perkembangan pola pikir adalah jalannya, dan ilmu pengetahuan adalah hasilnya. Kita sekarang berdiri di atas bahu para raksasa, ilmuwan dan pemikir masa lalu yang udah berjalan, biar kita bisa hidup nyaman seperti sekarang. Pesan aku pada video hari ini buat kalian yaitu jangan pernah berhenti buat kepo. Karena dalam pandangan positif, kepo itu merupakan ciri bahwasannya alam sadar kita itu masih bisa berkembang. Dunia ini luas teman-teman, masih banyak banget rahasia yang harus kita pecahkan gitu. Oke, tadi itu bahasan panjang dari kita berdua soal alam pikir manusia. Kalau kalian suka sama konten ini, tolong jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Tulis di kolom komentar, menurut kalian penemuan apa yang paling ngerubah hidup kalian sampai detik ini. Oke, itu dari kita berdua. Terima kasih.